Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Katolik. Pada kesempatan kali ini kita akan mendalami bab 5 dengan tema orang beriman membangun persaudaraan dengan semua orang. Tapi sebelum itu, kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau memberikan negara kami, negara Indonesia yang begitu indah dengan keanekaragaman. Semoga dengan keanekaragaman tersebut membuka cakrawala kami semakin luas dan semakin menghargai sesama sebagai makhluk ciptaan-Mu. Terangilah akal budi kami pada kesempatan kali ini untuk memahami keanekaragaman tersebut, terutama melihat pandangan gereja terhadap sesama kami. Terpujilah nama-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, sekarang kita mau melihat sebenarnya pandangan gereja tentang orang yang berbeda dengannya itu seperti apa ya. Tentu gereja memandang bahwa meskipun mereka tidak punya iman yang sama dengan kita, tetapi kita tetap bersaudara. Ya. Mengapa demikian? Nah, itu akan kita jawab dalam poin-poin penjelasan pada pertemuan hari ini, minggu depan, dan minggu depannya lagi. Nah, mengapa tema ini ditawarkan ya? Orang beriman membangun persaudaraan dengan semua orang. Karena gereja sadar bahwa dirinya hidup di tengah dengan keanekaragaman ya. Baik terkhususnya agama ya. Gereja tidak hanya hadir sendiri di muka bumi, tapi gereja hadir bersama agama-agama yang ada di sekitarnya. Di Indonesia sendiri teman-teman ya, ada 6 agama, 6 atau lebih ya, 6 ya setahu Pak Sandi ya. Kecuali kalau ada penambahan atau lainnya gitulah ya. Setahu Pak Sandi 6 ya. Nah, di tengah keanekaragaman ini teman-teman ya, tentulah kita harus saling toleransi ya. Toleransi memberikan ruang kepada sesama kita, walaupun kita merasa ini ya, walaupun kita terganggu, walaupun kita tersisihkan, tapi perasaan negatif itu kita ubah ke dalam perasaan positif bahwa aku menghargai sesamaku, memberikan ruang kepada saudaraku untuk berekspresi atas iman yang dia percayai. Nah, kalau kita sudah mampu bertoleransi, sudah mampu hidup berdampingan, yakinlah teman-teman, pasti hidup ini akan menjadi lebih indah. Layaknya pelangi yang terdiri dari aneka macam warna ya, tapi indah ketika dilihat dalam satu kesatuan. Seperti itu juga keanekaragaman ya, seperti itu juga yang dipandang oleh gereja, bahwa ketika melihat saudara-saudara kita yang berada di luar kita ya, saudara-saudara yang berada di agama lain ya, mampu hidup berdampingan dengan kita, itu pasti akan menjadi sebuah keindahan. Nah, agar pikiran kita semakin terbuka terhadap semua orang ya, termasuk dari agama-agama lain ya, maka gereja menawarkan poin-poin demikian ya. Gereja memberikan paham bahwa kemajemukan agama dan kepercayaan itu berbeda, tapi satu tujuan ya. Banyaknya agama, banyaknya kepercayaan berbeda-beda,
tapi satu tujuan. Tujuannya kemana? Kepada yang ilahi, teman-teman. Kemudian sikap gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain, itu akan kita bahas nanti ya. Kemudian kebersamaan itu indah ya. 3 poin ini akan membantu kita untuk mengerti bahwa orang beriman itu harus membangun persaudaraan dengan semua orang. Oke, pertama kita ke poin yang A ya. Kemajemukan agama dan kepercayaan berbeda tapi satu tujuan. Nah, ini kita lewati saja ya. Nah, yang pertama, menyadari bahwa setiap agama memiliki tujuan yang sama untuk menuju kepada Allah ya. Nah, cobalah lihat gambar ini ya, teman-teman ya. Tolak kekerasan atas nama agama. Tolak kekerasan atas nama agama ya. Nah, sabar ya teman-teman. Ini dulu. Nah, agama ya. Agama itu beraneka ragam, teman-teman ya. Beraneka ragam ya. Beraneka ragam. Ada agama A, B, C, D, E, tapi tujuannya satu ya. Tujuannya satu ya. Dia adalah Tuhan. Pak Sandi gunakan kata Tuhan ya, karena ini lebih universal. Universal maksudnya lebih luas, dikenal oleh banyak orang. Nah, jadi ini dia. Walaupun agamanya banyak, teman-teman ya, dan berbeda-beda ya, tapi satu tujuannya. Nah, cuma seringkali teman-teman, antara A dan B saat berelasi, B dan C, A dan C, A dan D, A dan F, ketika mereka ini berelasi ya, rawan konflik di dalam apa? Di dalam anggotanya itu sendiri ya. Karena apa? Karena kurangnya pengetahuan dari tiap-tiap anggota agama ya. Belum paham agamanya sendiri, mau sok komentari agama orang ya. Agamanya sendiri dulu pahami, baru kita sebenarnya kita tidak punya hak untuk mengomentari agama orang gitu, teman-teman ya. Walaupun ya kita mungkin punya di dalam agama kita ada kemiripan-kemiripan dengan agama lain, lalu kita berkomentar sesuai dengan pandangan kita pada porsinya yang tepat, itu oke. Tapi jangan sampai kelewatan, teman-teman ya, atau bahkan sampai mengejek ya. Itu sesuatu yang sangat memprihatinkan. Maka dari itu, teman-teman, karena kita bagian dari anggota agama ini ya, kita harus punya, dari salah satu anggota agama ini ya, kita harus punya namanya pengetahuan iman. Pengetahuan iman. Supaya apa? Supaya kalau kita berkontak dengan orang-orang yang dari agama berbeda, ingin meminta informasi, berdiskusi, bertukar cerita, kita mampu memberikan pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan ya, sehingga terjadi diskusi yang sehat, tidak terjadi saling menyudutkan dan menjatuhkan ya. Karena berbicara soal agama atau berdebat soal agama, khususnya berdebat soal agama, itu nggak akan selesai, teman-teman ya. Kalau mau berbicara soal agama ya, dengan agama yang berbeda, yang terjadi harusnya adalah diskusi ya. Karena kalau berdebat, ruang lingkupnya sudah berbeda ya, istilahnya seperti itu. Maka penuhilah dirimu dengan pengetahuan iman, supaya dapat mempertanggungjawabkan imanmu di tengah masyarakat. Kita kembali ke ini ya, materi kita.
menyadari bahwa setiap agama memiliki tujuan yang sama untuk menuju Allah. Bahasa sederhananya gini teman-teman, bisa seperti orang mau ke Jogja, ya. Orang mau ke Jogja itu banyak, misalkan dari Jakarta ya, dari Jakarta. Orang mau ke Jogja dari Jakarta, itu banyak pilihan transportasi teman-teman. Ada yang bisa pakai sepeda motor sendiri, mobil, lalu pesawat, ya kan, kereta, begitu banyak alat transportasi yang menghantar orang sampai ke Jogja, ya. Kemudian siapa yang benar? Alat transportasi mana yang paling benar? Kalau ditanya benar salah ya, semuanya benar teman-teman ya. Karena apa? Karena semua alat transportasi itu menghantarkan penumpangnya dari tempat tujuannya di Jakarta menuju ke Jogja. Tidak ada yang salah. Baik kereta, kendaraan pribadi, pesawat, itu benar semua. Itu teman-teman. Kurang lebih itu analogi atau perbandingan yang bisa membantu kita untuk semakin memahami bahwa perbedaan agama itu tetap memiliki tujuan yang sama. Agama kita adalah salah satu bagian dari alat transportasi itu ya. Masih banyak alat transportasi yang lain yang menghantar orang untuk sampai pada keselamatan ya, seperti itu ya. Maksudnya ini teman-teman ya. Tapi bukan berarti kita jatuh pada lah kalau gitu ngapain aku Katolik. Nah itu yang pikirannya pendek ya teman-teman ya. Justru itulah kamu harus menggali ya, mengapa aku Katolik, dan ketika kamu menggali itu harus sampai pada keyakinan bahwa kamu semakin mengakar dalam beriman. Itu teman-teman harus sampai ke situ ya. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat apa kata gereja ya, pandangan gereja tentang setiap agama yang mengajarkan kebaikan menuju kepada Allah. Nah, kita mau melihat gereja sendiri melihat transportasi yang lain ini seperti apa sih? Ya, ini dia pandangan gereja. Sebentar. Aduh. Sabar ya. Nah, sebab semua bangsa, ini akan pandangan gereja ini tertuang dalam salah satu dokumennya yang tertulis di Nostra Aetate ya. Nostra Aetate. Nanti silakan teman-teman cari sendiri Nostra Aetate itu apa ya. Silakan searching sendiri, nggak perlu Pak Sandi panjang-panjang jelaskan. Sebab semua bangsa merupakan satu masyarakat, mempunyai satu asal. Ini teman-teman ya, satu asal ya. Gereja mengatakan kita semua ini satu asal ya. Kemudian semua juga mempunyai satu tujuan, yakni Allah. Tujuan akhir kita itu sama. Untuk semua orang itu ini tujuan akhirnya nih. Apapun transportasinya, tujuannya ini. Yang penyelenggaraannya, bukti-bukti kebaikannya, dan rencana penyelamatannya meliputi semua orang, sampai para terpilih dipersatukan dalam kota suci yang akan diterangi oleh kemuliaan Allah. Di sanalah bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya. Jadi jelas dan tegas ya teman-teman, kita ini satu asal, tujuan akhir kita itu sama, yaitu Allah ya. Kemudian dalam Nostra Aetate artikel nomor 2, sudah sejak dahulu kala hingga sekarang ini di antara pelbagai bangsa terdapat suatu kesadaran tentang daya-daya yang gaib yang hadir pada perjalanan sejarah dan peristiwa-peristiwa hidup manusia. Bahkan
kadang-kadang ada pengakuan terhadap kuasa ilahi yang tertinggi ataupun Bapa. Kesadaran dan pengakuan tadi meresapi kehidupan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa itu dengan semangat religius yang mendalam. Adapun agama-agama yang terikat pada perkembangan budaya berusaha menanggapi masalah-masalah tadi dengan faham-faham yang lebih rumit dan bahasa yang lebih terkembang. Nah ya teman-teman, jadi jelas ya bahwa gereja pun juga mengakui bahwa ada alat transportasi lain ya yang apa ya, yang memang menghantar orang kepada itu tadi, kepada tujuan terakhir yaitu Allah ya. Nah, gereja sadar dan tahu akan itu. Lalu sikap gereja seperti apa? Nah, sikap gereja itu ya teman-teman akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian terakhir yang refleksi teman-teman ya, refleksi ya. Nah, kini cobalah duduk dengan rileks dan hening untuk melakukan refleksi ini. Hari ini kita telah mempelajari bahwa setiap agama walaupun berbeda satu sama lain, namun memiliki satu tujuan yang sama, yaitu membimbing umatnya kepada Allah. Maka sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting bagi kita mengusahakan adanya sikap toleransi antar umat beragama. Sekarang untuk membantu refleksi kita, silakan teman-teman jawab pertanyaan ini ya. Silakan ya. Sejauh mana pentingnya toleransi antar umat beragama? Usaha dan atau tindakan apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama? Bagaimana ajaran gereja tentang kebersamaan antar umat beragama? Semoga dengan pertanyaan panduan ini kalian semakin terbantu untuk refleksi. Silakan ditulis, kemudian kumpulkan ke Pak Sandi. Cukup teman-teman pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita akan melihat bagaimana gereja bersikap atas adanya realitas keselamatan di tempat-tempat lain, atau adanya alat transportasi yang menuju ke tujuan akhir yaitu Allah. Bagaimana gereja menanggapi atau bersikap terhadap realitas atau kenyataan itu? Sampai jumpa minggu depan. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ya teman-teman, WA Pak Sandi. Kita siapkan diri untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur boleh mengenal saudara-saudara kami yang berbeda. Kami sadar bahwa perbedaan itu adalah anugerah yang indah yang Engkau berikan kepada kami untuk saling berbagi. Berkatilah kami agar kami semakin terbuka, agar kami saling mampu menjaga satu sama lain. Terpujilah namamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Sampai jumpa. Dadah.